Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah atas kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kembali lanjutan perkuliahan kita, yaitu dengan mata kuliah metode penelitian. Yang kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang kedua, di mana pertemuan yang pertama lalu kita sudah sama-sama bersepakat dalam beberapa hal untuk kontrak kuliah, dan kemudian kita juga sudah membahas mengenai apa saja pokok-pokok bahasan atau sub-sub pokok bahasannya yang akan kita sama-sama bahas sampai satu semester ke depan. Baik, kali ini materi kita adalah pendahuluan metode penelitian, di mana dalam mata kuliah ini kami mengharapkan bahwa Anda semua sebagai mahasiswa dapat memahami mengenai hakikat penelitian, kemudian tahapan memperoleh ilmu pengetahuan, kemudian ciri-ciri penelitian ilmiah. Selanjutnya Anda memahami tentang proses penelitian, arti dan tujuan penelitian, dan yang terakhir jenis-jenis penelitian. Baik mahasiswaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memulai dari membahas tentang hakikat penelitian. Sebelum Anda memahami apa itu penelitian, maka sudah barang tentu terlebih dahulu Anda memahami mengenai hakikat penelitian. Nah, di dalam pembahasan tentang hakikat penelitian, maka sudah pasti terlebih dahulu kita harus paham mengenai ilmu pengetahuan dan kaitannya nanti dengan metode ilmiah atau metode penelitian. Sebelum saya memulai, ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita jawab, yaitu tentang apa sih salah satu sifat dasar yang dimiliki manusia terkait dengan mata kuliah kita ini. Nah, salah satu sifat dasar manusia yaitu adalah rasa ingin tahu. Nah, sifat ini akan mendorong manusia bertanya untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, setiap manusia yang berakal sehat sudahlah pasti memiliki pengetahuan, baik berupa fakta, konsep, prinsip, maupun prosedur tentang suatu objek. Nah, pengetahuan itu dapat dimiliki berkat adanya pengalaman atau melalui interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Secara universal atau secara umum, terdapat 3 jenis pengetahuan yang selama ini mendasari kehidupan manusia. Apa saja 3 jenis pengetahuan tersebut? Yang pertama adalah logika yang dapat membedakan antara benar dan salah. Yang kedua, etika yang dapat membedakan antara baik dan buruk. Dan yang ketiga adalah estetika yang dapat membedakan antara indah dan jelek. Kepekaan indera yang dimiliki oleh manusia merupakan modal dasar dalam memperoleh pengetahuan tersebut. Nah, salah satu wujud pengetahuan yang dimiliki manusia adalah pengetahuan ilmiah yang lazim kita katakan dengan atau sebagai ilmu.
Nah, ilmu adalah bagian dari pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan dapat dikatakan ilmu. Saya ulangi, ilmu merupakan bagian dari pengetahuan. Akan tetapi, tidak semua pengetahuan dapat dikatakan ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan yang didasari oleh dua teori kebenaran, yaitu koherensi dan korespondensi. Nah, koherensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan tersebut konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Kemudian, koherensi dalam pengetahuan diperoleh melalui pendekatan logis atau berpikir secara rasional. Sedangkan korespondensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan tersebut didasarkan atas fakta atau realita. Koherensi dalam pengetahuan diperoleh melalui pendekatan empirik. Maksudnya adalah korespondensi. Korespondensi dalam pengetahuan diperoleh melalui pendekatan empirik atau bertolak dari fakta. Dengan demikian, kebenaran ilmu harus dapat dideskripsikan secara rasional dan dibuktikan secara empirik. Nah, terkait dengan koherensi dan korespondensi, mendasari bagaimana ilmu diperoleh telah melahirkan cara mendapatkan kebenaran ilmiah. Nah, proses untuk mendapatkan ilmu agar memiliki nilai kebenaran tentunya harus dilandasi oleh cara berpikir yang rasional, berdasarkan logika, dan berpikir empiris berdasarkan fakta. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah melalui penelitian. Nah, inilah kaitannya ya. Nah, penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran tentunya harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah atau kita sebut juga dengan metode penelitian. Nah, metode ilmiah adalah kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode ilmiah mengandung dua unsur yang penting, yaitu yang pertama pengamatan atau observation dan penalaran atau reasoning. Nah, metode ilmiah juga didasari oleh pemikiran bahwa apabila suatu pernyataan ingin diterima sebagai suatu kebenaran, maka pernyataan tersebut harus dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya secara empirik ataupun berdasarkan fakta. Nah, itu sedikit gambaran mengenai hakikat penelitian dan bagaimana tahapan memperoleh ilmu pengetahuan. Sekarang kita masuk kepada ciri-ciri penelitian ilmiah. Ciri-ciri penelitian ilmiah, ya. Sebelum masuk kepada ciri-ciri penelitian ilmiah, saya pikir kita bahas dulu mengenai arti dari penelitian ataupun arti dari metode dan arti dari metode penelitian. Baik, apa itu penelitian? Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah
untuk menghasilkan suatu temuan tertentu. Nah, hasil temuan tersebut ia dapatkan dari proses pengamatan, pembacaan, observasi, dan lain sebagainya sebagai upaya pemecahan suatu masalah. Nah, pemecahan masalah berupa penjelasan dan jawaban atas permasalahan yang diajukan. Hal ini bersifat abstrak maupun umum, seperti halnya penelitian dasar atau basic research, atau sangat konkret dan spesifik sebagaimana penelitian terapan atau applied research. Nah, kalau kita lihat secara bahasa, penelitian itu berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu research. Ya, kita kenal research terdiri dari dua kata, yaitu yang artinya pengulangan atau kembali, dan search artinya adalah mencari, ya. Sehingga bisa kita pahami bahwa penelitian atau research merupakan studi ilmiah melalui penyelidikan yang seksama terhadap suatu masalah hingga ditemukan pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Nah, oleh sebab itu, proses penelitian cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama. Ya, jadi penelitian itu tidak dilakukan dengan sekejap mata atau dengan waktu yang singkat. Itu masih panjang prosesnya. Sedangkan metode, ya, apa arti metode? Metode adalah sekumpulan teknik dan prosedur mengumpulkan dan menganalisis data. Ya, ada beberapa alasan, ya, ada beberapa alasan mengapa penelitian atau alasan mengapa proses pencarian dilakukan berulang-ulang. Tadi research, itu kan dilakukan pengulangan atau kembali, ya. Ini ada dua alasannya paling tidak. Yang pertama, manusia kemungkinan belum dapat menemukan jawaban atau kebenaran atas suatu permasalahan yang hanya dilakukan dengan sekali pencarian. Sederhananya begini, ketika Anda berkenalan dengan seseorang, belum bisa disimpulkan, ya, bagaimana kepribadian, perilaku, perangai dari orang tersebut yang Anda baru kenal itu. Maka, pada waktu berikutnya Anda akan berusaha untuk mengetahui bagaimana sebenarnya perilaku atau perangai orang tersebut. Nah, ini dilakukan justru dengan mengulang, ya, mengulang kembali. Jadi kemungkinan memang manusia itu nggak bisa menentukan sesuatu itu dengan sekali pencarian, sehingga dilakukan pencarian yang berulang-ulang sampai dapatlah suatu kepastian atau kesimpulan atas apa yang dicarinya. Yang kedua, kemungkinan pencarian akan menemukan jawaban hanya dengan sekali pencarian, tetapi jawaban belum bisa memuaskan manusia atau belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Ini maksudnya adalah bahwa, ya, kadang kita melakukan suatu pencarian, ya, menemukan suatu jawaban atas permasalahan, sudah kita lakukan, tetapi hasilnya itu tidak memuaskan kita. Nah, hasil ketidakpuasan itu mendorong kita kembali untuk melakukan apa? Melakukan pencarian yang berikutnya. Artinya mengulang lagi pencarian yang sebelumnya sudah kita lakukan. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk bagaimana, ya, kita mendapatkan kepuasan dari jawaban yang kita dapatkan sebelumnya, sehingga nanti setelah dilakukan research-nya tadi, pencarian ulangnya tadi, maka kita mendapatkan jawaban yang sesuai atau kita sesuai dengan apa yang sebenarnya gitu.
Dan kalau kita sudah menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya, ya biasanya peneliti itu atau seseorang yang mencari itu akan merasa puas. Intinya adalah bahwa penelitian itu merupakan kegiatan ilmiah. Itu yang penting. Penelitian adalah kegiatan yang ilmiah yang dilakukan untuk mencari tahu, mencari kebenaran, menemukan jawaban atas apa? Atas suatu fenomena di dalam hidup manusia. Itu dia. Lalu kita juga mengenal istilah metodologi. Tadi sudah saya jelaskan mengenai penelitian dan metode. Nah, sekarang ada metodologi, ya. Apa yang dimaksud dengan metodologi? Metodologi adalah cara berpikir mengenai realitas sosial yang dipelajari, ya. Lalu apa tujuan penelitian? Timbul pertanyaan di benak kita. Buat apa sih penelitian? Atau apa sih tujuan dari penelitian tersebut? Nah, di sini dijelaskan, saya akan menjelaskan bahwa tujuan penelitian itu terbagi menjadi dua bentuk. Ada penelitian dari penelitian dasar dan ada tujuan dari penelitian terapan. Nah, penelitian dasar adalah untuk menemukan prinsip-prinsip yang berlaku umum atau pengembangan teori yang bertitik tolak dari keinginan untuk mengadakan validasi teori melalui pengujian hipotesis yang dikenal dengan pendekatan induktif. Sedangkan penelitian terapan adalah bagaimana menemukan usulan solusi untuk masalah tertentu di dalam bisnis. Nah, misalnya begini, menurunnya kinerja karyawan, menurunnya kinerja keuangan, menurunnya omset penjualan, menurunnya pangsa pasar, banyaknya keluhan pelanggan dan sebagainya. Ya, jadi ini kan masalah. Jadi bagaimana caranya menemukan solusi untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Nah, dilakukanlah penelitian. Nah, penelitian ini yang disebut dengan penelitian terapan. Kalau penelitian dasar tadi, basic research tadi, itu untuk menemukan prinsip-prinsip yang berlaku, ya, atau pengembangan teori yang sudah ada. Tentunya bertitik tolak dari keinginan untuk mengadakan validasi teori. Kita patut tahu, ya, pendapat pakar yang lain. Menurut Gay and Deal pada tahun 1992 mereka mengatakan bahwa tujuan penelitian itu ada 3. Sekali lagi, tujuan penelitian itu ada 3. Yang pertama adalah untuk mengevaluasi suatu keputusan atau kebijakan. Yang kedua adalah untuk kegiatan penelitian berikutnya atau pengembangan penelitian berikutnya. Yang ketiga, untuk menemukan rencana kegiatan yang dilakukan dalam pemecahan masalah. Ya. Itu mengenai arti dan tujuan penelitian ilmiah. Nah, untuk tugas mandiri Anda di pertemuan kedua ini, ada hal yang harus Anda kerjakan, ya, terkait dengan pemahaman Anda mengenai definisi. Tadi saya jelaskan definisinya secara singkat. Sekarang untuk membuat Anda itu mengetahui atau memahami definisi dari penelitian, metode, metodologi, nah, maka saya perintahkan kepada Anda untuk mencari masing-masing 10 pendapat pakar yang mendefinisikan, yang pertama metode, yang kedua penelitian, dan yang ketiga metodologi.
Jadi masing-masing 10 untuk 3 istilah tersebut. Nah, tetapi untuk membuat dia itu valid, maka tidak sembarangan, ya. Saya ingin Anda mengikuti beberapa aturan. Yang pertama, definisi yang Anda tuliskan nanti, yang Anda tulis dengan tangan, ya, saya tidak mau Anda ketik komputer atau nanti copy paste, tapi tulisan tangan, di mana definisi ini harus bersumber dari referensi yang dapat dipercaya, di mana referensinya yaitu buku dan jurnal. Nah, apa ketentuannya? Nanti ketentuannya adalah Anda membuat definisi yang merupakan menurut ahli atau pakar berdasarkan pencarian Anda di dalam buku atau jurnal. Maka untuk itu, setelah nanti Anda mendefinisikan, ya, di dalam keterangannya itu harus ada yang pertama nama pakarnya, yang kedua judul buku atau jurnalnya, yang ketiga tahun buku atau jurnal yang Anda kutip, yang keempat halaman buku atau jurnal yang Anda kutip, ya. Yang kelima penerbit. Jadi buku itu ada penerbit dan jurnal pun ada penerbitnya. Jadi dengan Anda mencantumkan itu, yakinlah saya secara nyata, ya, valid dia, bahwa pernyataan-pernyataan yang Anda tuliskan yang bentuknya definisi dari ketiga istilah itu bersumber, jadi tidak asal-asalan. Ya, ini tugas Anda. Ya, ini tugas Anda supaya Anda pahami. Baik, sekarang kita coba membahas mengenai ciri-ciri penelitian ilmiah. Ya. Kita kutip dari Sugiono tahun 1999 dan Sekaran tahun 2003 yang menyatakan bahwa ciri-ciri penelitian ilmiah itu setidaknya mengandung aspek-aspek bahwa pencarian yang dilakukan adalah sistematis, logis, kritis, dan objektif. Jadi ada 4: sistematis, logis, kritis, dan objektif. Apa maksud dari sistematis? Maksudnya adalah ada langkah-langkah tertentu yang ditata sedemikian rupa dalam proses penemuan jawaban atas permasalahan. Nah, umumnya penelitian diawali dengan penemuan permasalahan, penelaahan teori, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Jadi ada langkah-langkahnya. Itulah yang disebut dengan sistematis. Sedangkan logis adalah maksudnya bahwa proses penemuan dilakukan dengan cara masuk akal, logis, atau sesuatu yang bisa dicerna oleh akal sehat manusia. Nah, suatu proses penemuan yang tidak masuk akal atau tidak bisa dicerna akal manusia, seperti proses pencarian dalam kegiatan mistis, klinik, ya, bukanlah tergolong kepada penelitian ilmiah. Lalu yang keempat, kritis. Maksud kritis di sini adalah bahwa penelitian perlu mengedepankan sikap kritis atau tidak mudah percaya, ya, tanpa adanya bukti yang nyata dan jelas. Nah, fakta-fakta yang diperoleh dan sumber-sumber ilmiah dan fakta-fakta yang terpercaya harus memiliki bukti nyata dan jelas. Lalu yang keempat, objektif.
objektif di sini dimaksudkan adalah bahwa penelitian harus memandang sesuatu yang adanya, yang apa adanya. Ya, tidak berorientasi kepada sikap subjektif atau emosional peneliti. Nah, apabila suatu penelitian menemukan fakta yang mungkin bertentangan dengan kebiasaan, maka fakta tersebut harus diterima sebagai suatu kenyataan yang memang terjadi. Jadi bukan berarti istilahnya sesuai dengan keinginan si peneliti. Kalau hasilnya nanti tidak sesuai dengan kebiasaan atau tidak sesuai dengan keinginan orang, maka dia tidak terima, nggak bisa. Maka suatu penelitian itu nggak boleh ada pesanan. Nah, kita tahu misalkan penelitian itu bisa disimpulkan sesuai dengan keinginan orang yang menyuruhnya atau yang membayarnya misalkan. Itu sering itu kita lihat survei-survei ketika mau pilkada atau pilpres atau pileg, ya, di situ sering terjadi survei. Nah, di sini adalah harus objektif peneliti itu, tidak boleh dia sesuai dengan apa yang diatur oleh orang lain, dia harus independen. Itu terkait dengan ciri-ciri dari penelitian ilmiah. Nah, sekarang kita masuk kepada proses penelitian, ya. Proses penelitian, Anda bisa melihat ada bagan atau proses kerangka kerja atau framework dari penelitian. Nah, tahapan-tahapan penelitian ini, penelitian yang saya jelaskan ini adalah yang pertama penelitian yang kuantitatif, ya, karena memang bagi Anda nanti secara dominan atau pada umumnya mahasiswa itu melakukan penelitian yang kuantitatif, bukan kualitatif. Tetapi kalau ada mahasiswa yang mau menggunakan penelitian kualitatif juga tidak ada masalah. Tapi karena melihat banyaknya mahasiswa ketika mengajukan penelitian itu menggunakan kuantitatif, jadi saya pikir saya jelaskan yang kuantitatif. Nanti mungkin kalau ada yang senang atau ingin penelitian yang kualitatif, ya bisa diskusi dengan saya. Baik, apa itu proses penelitian? Proses penelitian itu adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan oleh peneliti dalam sebuah aktivitas penelitian. Nah, tahapan atau langkah penelitian inilah menjadi penanda bahwa sebuah penelitian adalah penelitian ilmiah, seperti telah disampaikan atau dijelaskan berikutnya. Jadi kalau dia tidak mengalami proses, ada tahapan-tahapan atau langkah, maka itu disebut bukan penelitian, ya, karena dia tidak sistematis. Nah, dalam pendekatan penelitian kuantitatif, proses penelitian ini mengandung langkah-langkah yang dimulai dari adanya penemuan masalah dan mempertanyakan masalah yang ada. Merujuk masalah kepada teori, kemudian merumuskan jawaban sementara dalam sebuah hipotesis berdasarkan teori yang ada, kemudian mengumpulkan data untuk persiapan memperoleh jawaban yang hakiki dari permasalahan, menganalisis data yang telah dikumpulkan agar benar-benar diketahui dengan jelas jawaban atas permasalahan, dan menarik kesimpulan sebagai jawaban hakiki bagaimana sebenarnya masalah yang ada. Ini menurut Breiman pada tahun 2005 dan Remenyi pada tahun 2003. Nah, secara umum tahapan-tahapan penelitian kuantitatif itu yang pertama terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, dan judul penelitian. Kemudian
penelaahan, yang kedua ya, penelaahan kepustakaan, yang ketiga kerangka konseptual, yang keempat hipotesis penelitian, yang kelima klasifikasi dan definisi operasional, yang keenam pemilihan instrumen penelitian, yang ketujuh rancangan penelitian, yang kedelapan penentuan sampel, yang kesembilan pengumpulan data, yang kesepuluh analisis data, 11 interpretasi hasil, yang ke-12 kesimpulan, dan terakhir yang ke-13 adalah laporan penelitian. Nah, ini saya suguhkan framework atau proses kerangka kerja dari penelitian. Dimulai membuat proposal penelitian ya, kemudian dievaluasi kelayakannya. Jika iya, maka dilakukanlah hal-hal yang saya sampaikan tadi. Nah, jika tidak, perbaiki dulu proposal penelitiannya ya. Baik, tadi pada saat menjelaskan mengenai proses penelitian, ada disinggung mengenai masalah penelitian ya, bahwa penelitian itu berawal dari masalah penelitian. Nah, memang penelitian itu berawal dari adanya masalah. Masalah ini dapat digali dari fakta-fakta empiris dan sekaligus teori-teori ilmiah. Nah, penggalian masalah ini merupakan suatu aktivitas penelitian pendahuluan atau dikenal dengan preliminary study atau pra-research ya. Penelitian awal atau disebut dengan observasi awal pun boleh. Nah, biasa dikenal dengan identifikasi masalah. Nah, masalah awal yang ditemukan nanti diformulasikan dalam sebuah rumusan. Masalah atau pertanyaan penelitian, research question, itu masuk ke dalam ruang lingkup rumusan masalah. Misalnya begini, apakah A berpengaruh terhadap B? Nah, jawaban dari rumusan masalah ini akan tercermin dari kesimpulan yang akan diperoleh nantinya. Yang kedua, teori ya. Nah, agar masalah terjawab, maka peneliti memerlukan teori yang relevan dengan masalah yang dikaji. Nah, teori itu adalah seperangkat konstruk, konsep atau preposisi sebagai gambaran lengkap suatu variabel penelitian. Nah, pengkajian teori dapat didukung oleh temuan-temuan penelitian sebelumnya. Nah, sehingga teori yang ada tetap terbaru atau up to date. Nah, jika dalam perumusan masalah muncul pertanyaan apakah A berpengaruh terhadap B, maka teori akan menjelaskan apakah A memang berpengaruh terhadap B. Jadi hasil penelitian itu disesuaikan dengan teori yang ada. Kalau ternyata hasil penelitian kesimpulan itu nanti tidak sesuai dengan teori yang ada, maka akan dilakukan penelitian kembali. Ya, untuk memastikan kenapa berbeda antara teori dan hasil penelitian Anda. Kemudian ada istilah hipotesis ya. Nah, hipotesis setelah masalah yang dirumuskan relevan ya, kemudian hipotesis diajukan. Apa hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara yang merupakan dugaan peneliti terhadap hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah. Nah, hipotesis digali dari penelusuran referensi teoritis dan temuan-temuan penelitian empiris sebelumnya. Nah, jika teori menyatakan bahwa A berpengaruh terhadap B, maka hipotesis pun akan berbunyi demikian, yakni A berpengaruh terhadap B. Ya. Anda bisa lihat juga itu proses penelitian kuantitatif ya, terkait dengan hipotesis. Diawali dengan penemuan masalah penelitian, penelaahan teori,
pengajuan hipotesis. Nah, setelah itu baru dikumpulkan data atau pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan pengolahan atau analisis data. Dan yang terakhir, setelah semua proses itu selesai, maka ditariklah suatu kesimpulan. Lalu apa pengumpulan data? Setelah pengajuan hipotesis, kita menemukan satu kata, yaitu data yang perlu dikumpulkan. Nah, agar masalah terjawab dan hipotesis diterima atau ditolak, maka peneliti perlu mengumpulkan data dengan berbagai teknik dan instrumen pengumpul data yang lazim digunakan. Nah, seperti angket, wawancara, penelusuran dokumen, maupun pengamatan. Nah, data yang dikumpulkan oleh peneliti dapat berupa data primer ataupun data sekunder. Perlu diingat bahwa data itu terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, baik dari sampel penelitian maupun dari keseluruhan elemen populasi atau sensusnya. Lalu pengolahan dan penganalisisan data. Pengolahan dan penganalisisan data. Nah, setelah data-data yang terkumpul dengan berbagai teknik dan instrumen yang ada, adalah tentunya masih berbentuk data mentah. Nah, untuk itu perlu diolah agar lebih sederhana sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan analisis. Analisis data gunanya adalah untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang membuktikan hipotesis yang diajukan. Misalnya begini, dari data yang telah dikumpulkan dan diolah ditemukan bahwa A memang benar-benar mempengaruhi B. Pengaruhnya adalah signifikan. Nah, seperti itu dia. Lalu kesimpulan. Ya. Langkah terakhir adalah kesimpulan atau membuat kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Melalui kesimpulan akan terlihat bahwa data yang telah dianalisis, ya, dari segala hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah yang telah diajukan pada awal proses penelitian, misal rumusan masalah mempertanyakan apakah A berpengaruh terhadap B. Nah, jawaban yang diperoleh setelah data dianalisis adalah A berpengaruh terhadap B. Maka yang menjadi kesimpulannya adalah A berpengaruh terhadap B. Jadi sesuai dia, ya. Oke, baik. Itu dia mengenai proses penelitian. Kemudian masuk kita kepada pembahasan yang terakhir, yaitu membedakan jenis-jenis penelitian. Nah, banyak ahli membedakan penelitian dalam berbagai bentuk. Ada yang namanya penelitian dasar atau basic research atau fundamental research. Ada yang disebut dengan terapan atau applied research. Ada penelitian kuantitatif. Ada penelitian kualitatif. Ada penelitian laboratorium. Ada field research atau penelitian lapangan. Ada penelitian permasalahan deskriptif. Ada penelitian asosiatif, ada penelitian komparatif, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya itu ada gambar jenis-jenis penelitian. Gambarnya hampir sama dengan gambar pohon, sebuah pohon, karena memang dikiaskan seperti pohon dalam menjelaskan apa saja jenis-jenis penelitian. Yang pertama, jika ditinjau dari tujuannya, tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi penelitian itu jika ditinjau dari tujuan, maka penelitian terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, penelitian dasar atau fundamental, dan yang kedua penelitian terapan. Nah, penelitian dasar atau basic research itu memiliki kecenderungan kepada hal-hal yang bersifat teoritis,
seperti menemukan konsep-konsep baru untuk membangun teori, ya. Kemudian apply research, ya, atau penelitian terapan itu berorientasi kepada kegiatan menghasilkan informasi, ya. Kegiatan menghasilkan informasi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan aktual dan praktis dalam kehidupan manusia. Yang kedua, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ini jika dilihat jenis penelitiannya dilihat dari aspek metode. Maka sesuai dengan aspek metode, penelitian itu terdiri dari dua juga, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah dua metode yang sangat berbeda, ya. Penelitian kualitatif itu merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan tidak berdasarkan prosedur statistik atau cara kuantifikasi tertentu, seperti halnya di dalam penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kualitatif biasanya merujuk kepada hidup seseorang, pengalaman hidup, perilaku, emosi, dan perasaan seseorang, maupun tentang fungsi organisasi, gerakan sosial, fenomena interaksi budaya. Nah, penelitian kualitatif juga mengacu kepada pendekatan fenomenologi, hermeneutika, dan interaksi sosial. Nah, sementara penelitian kuantitatif mengacu kepada pendekatan positivisme dan neopositivisme. Nah, penelitian kualitatif umumnya dilakukan secara mendalam untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu dalam kehidupan manusia. Nah, apa yang terlihat dan termasuk yang tidak terlihat diselidiki di dalam penelitian kualitatif. Ibarat begini, memandang sebuah dinding. Nah, selain melihat fisik dari dinding, maka apa yang terkandung di dalam dinding dan di sebalik dinding, nah, turut diselidiki dalam penelitian kualitatif. Kemudian jenis penelitian ya, kita lanjutkan. Mohon maaf ada kesalahan teknis tadi. Kita lanjutkan jenis penelitian jika ditinjau dari aspek pendekatan, ya. Ini ada banyak nih kalau kita melihat jenis-jenis penelitian yang dilihat atau ditinjau dari aspek pendekatan. Yang pertama ada penelitian eksperimen, penelitian survei, nah, penelitian korelasional, kausal, dan kausal komparatif, dan kemudian penelitian sejarah atau historis, kemudian ada penelitian studi kasus atau case study, ada penelitian tindakan atau action research, dan yang kesembilan adalah penelitian grounded theory. Kesepuluh yang terakhir penelitian etnografi, ya. Jadi penelitian, semua jenis penelitian ini tidak semuanya dilakukan oleh Anda nanti. Jadi Anda melakukan itu sesuai dengan bidang ilmu dan keinginan Anda. Anda mau melakukan penelitian itu, jenis penelitiannya apa? Apakah eksperimen, ya, yang melibatkan kelompok-kelompok yang berbeda, ya, kelompok-kelompok yang ada dibandingkan satu sama lain. Nah, dalam penelitian eksperimen ini ada dua kelompok yang menjadi perhatian, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, kelompok eksperimen adalah kelompok yang menjadi perhatian utama si peneliti. Nah, umumnya kelompok ini diberi perlakuan tertentu dan dilihat hasilnya. Kemudian dibandingkan dengan hasil kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan tertentu. Penelitian eksperimen selalu dilakukan dalam penelitian eksakta, seperti penelitian di laboratorium.
Nah, misalnya begini, pengaruh zat A terhadap daya tahan hidup tikus. Nah, peneliti misalnya ingin mengetahui bagaimana reaksi dari zat A terhadap tikus kelompok eksperimen. Kemudian agar ada perbandingan, maka dilihat juga bagaimana daya tahan hidup tikus yang tidak atau jika tidak diberi zat A. Jadi satu diberi, satu tidak. Nah, dilihat bagaimana hasilnya. Itu penelitian eksperimen. Kemudian penelitian survei. Penelitian survei umumnya merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dengan menelaah sampel dari suatu populasi yang tersedia. Nah, penelitian survei biasanya tidak dilakukan secara mendalam tentang fenomena yang diteliti. Penelitian ini sering menggunakan teknik wawancara, angket, atau observasi langsung ya terhadap objek yang diteliti. Penelitian sosial yang menggunakan pendekatan ini, ya. Jadi banyak penelitian sosial, ya, pendekatan yang dilakukan adalah penelitian survei. Nah, contohnya adalah mengenai survei yang dilakukan untuk melihat persepsi pelanggan terhadap suatu pelayanan. Survei persepsi masyarakat terhadap calon pimpinan. Jadi dilakukan survei untuk mengetahui sesuatu. Kemudian penelitian korelasional, kausal, dan kausal komparatif. Ya. Penelitian korelasional tujuannya adalah untuk memahami hubungan antar variabel. Misalnya, penelitian yang ingin mengetahui apakah berat badan mempunyai hubungan dengan tinggi badan. Nah, di sini tidak diperlukan untuk mengetahui mana yang menjadi penyebab dan mana yang menjadi akibat. Penelitian kausal atau hubungan sebab akibat adalah penelitian yang ingin melihat apakah suatu variabel yang berperan sebagai variabel bebas berpengaruh terhadap variabel lain yang menjadi bagian terikat. Menjadi variabel terikat maksudnya. Nah, misalnya adalah sebuah penelitian mengkaji pengaruh iklan secara online terhadap minat konsumen membeli produk. Nah, iklan online berperan sebagai penyebab dan minat berperan sebagai akibat. Nah, penelitian kausal komparatif juga dikenal dengan penelitian ex post facto atau setelah kejadian. Nah, penelitian ini dilakukan dengan melihat akibat yang terjadi, lalu dicari apa penyebabnya. Misalnya penelitian yang mengkaji bagaimana prestasi kerja karyawan sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, setelah penelitian dilakukan akan dapat diketahui apakah pelatihan berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan atau kausal dengan membandingkan prestasi kerja mereka sebelum dan sesudah pelatihan atau yang disebut dengan komparatif. Lalu penelitian sejarah atau historis. Penelitian sejarah atau historis adalah penelitian yang berawal dari penemuan hal-hal yang tidak diketahui. Penelitian ini berupaya menemukan fakta-fakta yang atau kejadian-kejadian di masa lalu. Nah, data-data tentang masa lalu dikumpulkan dari berbagai rekaman sejarah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran tentang apa yang dipermasalahkan dalam penelitian. Penelitian seperti menggali mengenai kerajaan Majapahit di Indonesia. Fakta-fakta diperoleh dari peninggalan-peninggalan kerajaan tersebut. Informasinya yang diperoleh menjadi bahan pembelajaran untuk hidup di masa kini dan di masa yang akan datang. Selanjutnya penelitian studi kasus atau case study. Penelitian studi kasus bertujuan untuk mengeksplorasi, mengkaji suatu kasus yang spesifik, khas atau unik. Nah, kasus digali secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan fakta yang sebenarnya mengenai suatu kejadian, apa dan mengapa suatu kejadian atau suatu kasus bisa terjadi. Nah, penelitian studi kasus ini bermaksud hanya untuk mengeksplorasi sesuatu, bukan untuk menguji hipotesis,
tetapi justru dapat digunakan untuk mengembangkan hipotesis. Nah, contoh penelitian studi kasus adalah seperti adanya permasalahan penjualan di suatu perusahaan bisnis. Nah, peneliti menggali mengenai permasalahan tersebut secara mendalam dan kemudian memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, penelitian tindakan atau action research. Penelitian tindakan atau action research adalah pendekatan untuk memecahkan masalah dengan melakukan tindakan atau aksi tertentu dengan melibatkan peneliti dan partisipasi objek yang diteliti serta melihat hasil yang terjadi dari penerapan tersebut dan mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya. Action research dimulai dari melakukan konstruksi atau membangun jasa, membangun aksi, ya, perencanaan aksi, pelaksanaan atau melakukan aksi dan mengevaluasi aksi. Nah, hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki aksi berikutnya sehingga masalah dapat diselesaikan. Jenis penelitian selanjutnya adalah penelitian grounded theory. Penelitian grounded theory, ya, adalah penelitian berkaitan dengan teori. Teori dibangun dari data-data yang dikumpulkan dan dianalisis serta teori untuk membangun konsep atau teori. Nah, teori dibangun karena ketiadaan atau keterbatasan teori yang ada. Keterbatasan memahami suatu fenomena tertentu. Nah, tujuan lainnya bisa juga untuk menyempurnakan atau memperbaiki teori yang sudah usang atau tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Misalnya begini, teori kesuksesan yang selama ini dikenal karena pengaruh dari IQ, tetapi IQ belakangan terbantahkan sebagai satu-satunya faktor yang menyebabkan orang sukses. Nah, di dalam diri manusia ada jenis kecerdasan yang beragam, seperti EQ dan SQ. Kedua jenis kecerdasan ini turut membangun kesuksesan seseorang di dalam hidup. Dengan demikian, teori kecerdasan telah berkembang, tidak hanya berpaku kepada teori yang sama. Kemudian jenis penelitian terakhir yaitu penelitian etnografi. Penelitian etnografi adalah pendekatan sistematis untuk mempelajari kehidupan, budaya, dan sosial masyarakat, institusi. Lebih jelas lagi, penelitian ini adalah mempelajari apa yang orang-orang pikirkan, percayai. Nah, mereka melakukan pada suatu tempat dan waktu tertentu dan bertahan dari waktu ke waktu. Nah, penelitian ini seperti mengkaji suatu masyarakat suku pedalaman untuk memahami tentang budaya mereka. Informasi dari hasil penelitian menjadi pengetahuan bagi orang banyak. Nah, nilai-nilai positif yang ada pada masyarakat tertentu dapat menjadi contoh untuk diterapkan, ya, dalam masyarakat modern atau untuk memecahkan permasalahan yang selalu timbul dalam kehidupan masyarakat modern, ya. Jadi kalau kita hitung-hitung jenis penelitian yang ditinjau dari pendekatan ini sangat banyak, cukup banyak, ya. Paling tidak ada 7 jenis penelitian. Nah, yang mana yang sesuai dengan Anda ini tentunya terkait dengan bidang ilmu Anda. Ya, itu yang pertama. Kemudian terkait dengan keinginan Anda. Yang mana saja silakan, tetapi sesuai dengan aturan-aturan dari pengambil kebijakan untuk mengatur dari penelitian yang Anda lakukan sebagai mahasiswa. Oke, baik, mahasiswa-mahasiswa kami yang kami hormati, sekarang saya ingin memberikan tugas mandiri yang kedua setelah tadi mencari definisi dan menuliskan, ya.
Kemudian sekarang adalah menjawab pertanyaan. Ada 5 pertanyaan yang harus Anda kerjakan, yang harus Anda cari, yang harus Anda jawab. Silahkan gunakan segala macam bentuk referensi yang bisa membantu Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ini. Oke, pertanyaan yang pertama adalah jelaskan hakikat penelitian tentang pengetahuan dan ilmu. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara Anda untuk memahami objek yang telah Anda pikirkan? Oke, maaf. Yang kedua saya ralat, saya ulang ya. Yang pertama tadi, jelaskan hakikat penelitian tentang pengetahuan dan ilmu. Ya. Yang kedua, pikirkan tentang suatu objek atau fenomena di lingkungan Anda. Kemudian, ya, maaf ya. Saya pikir yang kedua ini belum pas untuk ditanyakan kepada Anda karena Anda baru pertama kali ya mendapat materi tentang metode penelitian. Jadi yang pertama saya ulangi lagi, mohon maaf ya, agak sedikit ribet untuk pertanyaan yang ini. Yang pertama, jelaskan hakikat penelitian tentang pengetahuan dan ilmu. Yang kedua, tolong Anda jelaskan makna penelitian ilmiah menurut beberapa ahli dari sumber-sumber buku teks dan jurnal. Ya. Kalau tadi yang pertama tugas yang pertama itu tentang definisi, ini sekarang mengenai makna penelitian ilmiah. Ya, dari sumber buku teks atau jurnal dan dari ahli tentunya. Kemudian yang ketiga, bedakan penelitian berdasarkan tujuan, metode, dan pendekatannya. Jadi ada 3 ya. Nah, untuk jawaban ini sebenarnya sudah saya jelaskan semua di dalam penjelasan saya. Tetapi untuk mengulang kembali supaya Anda memahami, saya berikan Anda 3 pertanyaan untuk Anda jawab. Ya, nanti Anda tuliskan di double folio dengan tulis tangan. Saya ulangi pertanyaannya. Yang pertama, jelaskan hakikat penelitian tentang pengetahuan dan ilmu. Yang kedua, jelaskan makna penelitian ilmiah menurut beberapa ahli dari sumber-sumber buku teks dan jurnal. Yang ketiga, bedakan, tuliskan perbedaan penelitian berdasarkan tujuan, metode, dan pendekatannya. Ya, jadi buat penjelasannya. Itu saja saya pikir mengenai pertanyaan-pertanyaan dari apa yang saya paparkan tadi. Mungkin Anda belum jelas atau ada yang ingin Anda perjelas atau Anda ada yang ingin Anda pertanyakan. Nah, bisa kita lanjutkan dengan diskusi di grup WhatsApp yang sudah kita buat. Itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.